saya Rekana Pejuta dengan NIM 220590500319. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi dari mata kuliah Opini Publik dan Pencitraan. Nah, opini publik merupakan sikap atau pendapat atau penilaian relatif yang terorganisir dari masyarakat atau segmen masyarakat terhadap isu, orang, kebijakan, atau peristiwa tertentu yang dinyatakan secara terbuka atau terukur. Nah, ada sejarah singkat konsep modern yang dipopulerkan oleh Walter Lippmann yang menggambarkan gambar publik atau public image yang realitas yang dimediasi oleh media. Perkembangan selanjutnya memasukkan temuan-temuan komunikasi massa seperti agenda setting, framing, dan sosiologi politik. Nah, ada pula ruang lingkup kajiannya seperti pembentuk opini, media, elit, kepentingan, dan jajaran sosial. Proses pembentukan atau pengukuran survei, fokus grup, dinamika perubahan opini, dampak opini terhadap kebijakan dan perilaku politik atau sosial, serta strategi komunikasi politik. Nah, selanjutnya ada definisi pencitraan adalah merupakan usaha sistematis untuk membentuk, mengelola, dan mempertahankan persepsi publik terhadap individu, organisasi, atau produk-produk. Bisa berupa branding, public relation atau PR, crisis communication, dan manajemen reputasi. Dan ada pun sejarah singkat seperti praktik PR dan pencitraan modern berkembang seiring industrialisasi dan kebangkitan media massa. Tokoh-tokoh awal PR seperti Livy Lee dan Edward Bernays memperkenalkan praktik komunikasi strategis. Akademisasi terjadi lewat studi hubungan masyarakat dan manajemen reputasi. Nah, ruang lingkup kajian dari teori dan teknik PR seperti framing pesan, manajemen krisis, branding politik atau korporat, efek media massa, efek media pada reputasi, etika pencitraan. Pendekatan komunikasi massa fokus pada peran media dalam membentuk agenda, framing, dan priming publik. Ada pula teori agenda setting dari Max Combs and Shaw pada tahun 1972, framing dari Edman 1993, priming, pendekatan sosiologis atau sosial psikologis menjelaskan opini sebagai hasil proses sosial, pengaruh mayoritas atau minoritas. Nah, ada pula kelompok sosial tidak teratur atau loose social group. Merupakan sekumpulan individu yang memiliki interaksi atau kesamaan tertentu, minat, lokasi, atau pengalaman, tetapi tidak memiliki struktur formal atau peran yang jelas, kepengurusan atau aturan baku. Contohnya seperti kerumunan online atau followers sebuah tagar massa di acara publik, audiens sebuah program televisi, atau komunitas longgar yang ada di media sosial. Nah, selanjutnya itu ada hakikat atau nature. Nah, maksud hakikat di sini merupakan hakikat dalam opini publik, yakni fenomena kolektif, hasil agregasi sikap individu yang terungkap dalam interaksi sosial, diskurs media, dan perilaku publik. Opini bersifat dinamis dan kontekstual, dapat berubah lewat informasi baru, pengalaman, atau tekanan sosial. Nah, terus ada persepsi. Persepsi merupakan proses kognitif individu mengartikan stimulus, yakni seperti berita, cerita, kejadian. Nah, kemudian ada persepsi dipengaruhi juga oleh kerangka tujuannya atau kerangka perujukannya, pengalaman, ideologi, dan media. Dalam pencitraan, persepsi target audiens merupakan objek utama yang ingin diubah atau dikendalikan. Nah, Edman dalam framing ini memilih aspek realitas untuk ditekankan untuk mempengaruhi persepsi. Kemudian ada yang namanya sikap
tadi hakikat, kemudian sikap, attitude. Nah, jadi sikap mempunyai 3 komponen. Model digunakan dalam sikap atau attitude ini dalam opini publik itu ada model ADC. Yang pertama afektif, yang kedua merupakan kognitif atau konatif. Yang pertama afektif itu perasaan atau emosi terhadap objek, suka tidak suka. Nah, kognitif keyakinan, pengetahuan atau persepsi kognitif tentang objek, atau konatif behavioral atau kecenderungan bertindak atau niat berperilaku. Nah, yang terakhir ada penciptaan isu atau agenda, media, elit politik atau peristiwa, yaitu krisis, skandal, menempatkan isu ke perhatian publik atau agenda setting. Nah, selanjutnya itu juga ada framing dan narasi. Cara isu disajikan atau frames mempengaruhi interpretasi publik atau statement. Nah, kemudian juga ada interpretasi sosial atau individu menafsirkan pesan melalui pengalaman, identitas kelompok, dan opini tokoh panduan. Nah, two-step flow itu menurut Katz and Lazarsfeld. Nah, kemudian ada diskusi publik atau jejaring sosial. Interaksi antara individu memperkuat atau melemahkan opini, spiral of silence menjelaskan mengapa pendapat minoritas itu tertutup. Nah, sekian dari penjelasan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.